Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam program acara Berkat Pagi. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dimanapun kita berada saat ini, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambil dari Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Sekali lagi saya katakan, Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini ditulis oleh seorang raja yang luar biasa dipakai Tuhan dengan segala hikmat yang luar biasa, yaitu Raja Salomo. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini sering sekali kita dengar. Tetapi di balik kisah firman Tuhan ini, di balik ketika Salomo menulis ayat ini, ada kisah yang luar biasa sehingga muncul ayat ini. Ada kisah yang dialami oleh Salomo sehingga ayat ini boleh terjadi. Dan itu menjadi pelajaran berharga buat kehidupan kita selama kita masih ada di dunia ini. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat 9 sampai 11. Firman Tuhan berkata, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirman Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Kita lanjut ke ayat yang ke-12 berkata, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, singkat cerita ini merupakan kisah bagaimana ketika Allah mau memberikan sesuatu kepada Salomo, Salomo meminta hikmat. Dia mengutamakan sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Apa yang dipercayakan? Kepemimpinan atas bangsa Israel. Dia lebih mengutamakan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya. Bukan soal kekayaan pribadinya, bukan soal kebutuhan dia, tapi pekerjaan Tuhan yang diutamakan Tuhan, yang diutamakan Salomo. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang penting kita lihat di sini adalah Salomo sangat mengutamakan apa yang dimau Tuhan. Jadi singkat cerita dari kisah ini, akhirnya Salomo tidak saja diberikan hikmat, tapi kekayaan juga diberikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita lihat tadi kembali saudara, di dalam Amsal 3 ayat 16 tadi, di situ juga dikatakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya dan kekayaan, dan tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Nah, untuk itu kita melihat di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-10, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-10 ayat 9 sampai 10. 1 Raja-Raja ke-10 ayat 9 sampai 10, saya akan membacakannya. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukan engkau atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya lah kepada raja 120 talenta dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti itu diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo. Ini merupakan kisah bagaimana Ratu Sheba ingin melihat hikmat yang luar biasa dari Raja Salomo. Dan apa yang terjadi?
dia melihat hal yang luar biasa. Sehingga kehormatan di ayatnya yang ke-9, 10, kehormatan juga ada menjadi bagian dalam kehidupan Salomo. Sehingga Salomo mampu menulis ayat di Amsal 3 ayat yang ke-16. Untuk itu saudara-saudara, apa yang menjadi tujuan dari firman Tuhan hari ini adalah kita meminta apa yang harusnya menjadi kemauannya Tuhan. Kita harus mengutamakan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Sehingga Tuhan mampu memberikan kita, apalagi umur panjang, apalagi kehormatan, kekayaan, semuanya Tuhan mampu tambahkan. Asal apa? Mengutamakan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Seberapapun panjang kehidupan kita, apapun keadaan kita, apapun masalah kita, mari kita belajar untuk lebih mendahulukan pekerjaan Tuhan, mendahulukan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita.